Puji Tuhan, kembali kami hadir untuk berbagi kasih kepada umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan ini kami ingin memberikan penjelasan dari beberapa orang yang bertanya kepada kami mengenai virus corona. Pertanyaannya seperti ini, apakah virus corona adalah tentara Allah? Saya ingin jelaskan, virus corona bukan tentara Allah. Kalau orang berpikir virus corona adalah tentara Allah, berarti orang ini tidak waras. Ini orang stres tingkat tinggi. Atau bisa juga dikatakan orang yang memiliki IQ yang rendah. Ini bisa dikenakan kepada orang yang menyatakan bahwa virus corona adalah tentara Allah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita tahu bersama bahwa Allah itu adalah pribadi yang sangat baik. Allah itu adalah sumber kasih sayang. Sementara akibat daripada kehadiran virus corona ini meluluhlantakkan bukan hanya satu keluarga, bukan juga hanya satu kota, bukan juga hanya satu bangsa, tapi seluruh dunia. Semua menjadi lumpuh, semua menjadi kacau balau, semua menjadi berantakan dengan adanya virus corona. Masa kehadiran virus corona yang membuat suasana seperti itu terus kemudian ada yang menyimpulkan dan ada yang mengajarkan bahwa ini adalah tentara Allah. Ini sesuatu yang Anda bisa nilai sendirilah. Ini orang seperti apa. Di dalam kehidupan ini kita tahu bersama-sama hakikat daripada Allah itu satu, dia tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Yang pertama kasihnya. Kalau dia hari Senin baik, hari Selasa dia tetap baik. Hari Rabu juga sama, dia tetap baik. Hari Kamis dan seterusnya dia tetap baik. Bulan Januari dia baik, bulan Februari dia baik, dan seterusnya. Tahun kemarin dia baik, tahun ini dia baik, dan tahun berikutnya juga dia tetap baik. Kalau yang berubah itu yang jasmani, yang berubah itu manusia. Tidak mungkin dia mendatangkan penderitaan buat manusia. Tidak mungkin dia membuat manusia jadi susah. Ada video yang beredar tentang satu keluarga di mana papanya meninggal karena corona. Terus kemudian mamanya lagi diisolasi di Wisma Atlet, juga kena corona. Anak ini baru berumur 15 tahun dan adik-adiknya masih kecil. Ini sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Ini sebuah fenomena yang membuat kita sangat terharu. Pertanyaannya, apa mungkinkah Allah yang maha baik itu menghadirkan virus corona untuk membuat cerita tangis di mana-mana, kepedihan, kepiluan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi? Tidak mungkin Allah mengirim pasukan seperti itu. Sangat mustahil Allah menghadirkan tentara yang model seperti itu. Kalau begitu, ini virus corona ini apa dong Pak? Virus corona ini sudah pasti tentaranya setan. Karena setan dari dulu itu menghancurkan manusia. Setan dari dulu itu ingin membuat manusia menderita. Dia ingin membunuh manusia. Nah, kita nanti akan lihat di ayat-ayat firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau jelaskan dulu. Kasihnya tidak berubah. Kuasanya juga tidak berubah. Terus apa lagi? Firman-Nya juga tidak berubah. Kalau firman-Nya berkata dia baik, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, itu pasti berlaku terus. Tidak mungkin bisa berubah firman-Nya. Kecuali perkataan manusia. Dia ngomong sekarang A, nanti menit berikutnya dia sudah ngomong B. Nanti menit berikutnya lagi dia sudah ngomong F. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan firman-Nya, kalau dia berkata dia selalu mengasihi manusia dan kehadirannya itu untuk mendatangkan kebaikan buat manusia, nah itulah firman Tuhan. Dan hakikat Tuhan apa lagi?
Hakikat Tuhan itu dia tidak bisa dipengaruhi. Dia kan di awal tidak berubah dan dia tidak bisa dipengaruhi. Tuhan bukan seperti pejabat yang bisa disogok dengan uang. Dia tidak berubah. Dia tidak bisa dipengaruhi. Itu sebabnya hakikat Tuhan ini kita harus paham. Dari awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia, dia begitu sayang kepada manusia. Yang kita bisa temukan di dalam firman Kejadian 2, ayat yang ke-8 sampai dengan 12, terus kemudian kita lompat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan menciptakan manusia, terus kemudian menempatkannya di Taman Eden. Taman adalah sebuah kehidupan yang sangat menarik, yang sangat menyenangkan buat kehidupan manusia. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat di situ Tuhan menumbuhkan pohon dan buah-buah yang menarik dan baik untuk dimakan. Ini adalah hakikat Tuhan. Ini adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Dia sangat sayang kepada manusia sejak awalnya. Dan sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Tidak mungkin dia datangkan corona, dia datangkan virus untuk mematikan manusia itu sendiri. Kita lihat ayat selanjutnya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Kita lihat di situ ada sungai. Sebuah pemandangan yang begitu indah. Dan di situ ada emas, emas yang baik. Bahkan ada krisopras juga ada. Ada bahan-bahan yang lain yang sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Ini adalah hakikat Allah. Sejak dari awal dia seperti itu. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah tempatkan manusia di taman itu. Ini sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan, dirancang oleh Tuhan sendiri untuk membuat manusia itu begitu istimewa, begitu enak kehidupannya. Hanya sayang manusia pada waktu di Taman Eden salah memilih keputusan. Akhirnya manusia jatuh ke tangan kuasa kegelapan, jatuh ke tangan iblis. Itulah yang membuat sampai sekarang dunia ini menderita dan dunia sampai saat ini terus hidup di dalam kehancuran. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua dalam taman ini engkau boleh makan dengan bebas. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak pernah menaruh kasir di situ, terus kemudian berkata nanti kalau kamu habis makan, bayar di kasir. Tuhan tidak pernah juga merancang untuk hadirnya kwitansi, nota, sehingga manusia habis makan harus bayar. Semua diberikan Tuhan secara gratis. Cuma perhatikan baik-baik, dari firman Tuhan, disinilah kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Manusia tidak taat kepada kebaikan Tuhan, sehingga manusia menuju kepada kematian, manusia melangkah kepada kebinasaan, manusia melangkah kepada kecelakaan. Dan salah satu kecelakaan, salah satu kematian kebinasaan yang dihadirkan oleh iblis itu melalui virus corona. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan mencegah, Tuhan menjaga sekali kepada manusia. Jangan sampai manusia itu celaka.
Jangan sampai manusia itu susah. Jangan sampai manusia itu sakit-sakitan. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Itu artinya Tuhan sayang sama manusia. Tuhan ingin manusia hidup. Tidak mungkin Tuhan mau manusia terbunuh oleh virus corona. Kita perhatikan bahwa Tuhan dari awal adalah pencipta dari kehidupan. Kalau dia pencipta kehidupan, tidak mungkin dia juga pencipta kematian. Tuhan sangat menentang kematian. Itu sebabnya Tuhan turun dari surga untuk berperang melawan kematian, menggantikan manusia. Supaya oleh kemenangan yang Tuhan hasilkan, manusia tidak perlu mati. Manusia diberi kehidupan bagi yang percaya kepada Tuhan, bagi yang mau menerima kebaikan Tuhan. Tapi sebagian besar manusia memilih untuk menolak keselamatan, menolak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka lebih memilih iblis di dalam hidup ini. Sejak semula, iblis hadir hanya untuk menghancurkan hidup manusia. Dia membodohi manusia. Untuk manusia yang seharusnya hidup dengan senang dan bahagia, manusia akhirnya tertipu dan menuju kepada kehancuran dan kematian. Itu kita bisa temukan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 dan seterusnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kita perhatikan di sini dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Nah, ular itu adalah ilustrasi atau gambaran daripada iblis, karena ular itu tidak pernah bisa lurus jalannya. Dia bengkok kiri, bengkok kanan, dan itu menggambarkan bahwa kehidupan yang datang dari iblis. Jadi dia tidak pernah bisa membuat orang itu jelas. Dia mutar kiri, mutar kanan, orang jadi bingung semua. Lidahnya pun bercabang dua. Jadi inilah perkataan yang tidak pernah ada kebenarannya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini, boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan, ataupun raba. Iblis datang dengan tipu daya. Dia berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman bahwa buah pohon-pohon yang ada di dalam taman ini kamu tidak boleh makan, bukan? Dia memancing reaksi daripada Hawa. Hawa tertipu. Hawa berkata, oh enggak seperti itu. Semua buah dalam taman ini kami boleh makan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Janganlah kamu makan buah ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, jangan kamu makan buah atau raba dari pohon itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, inilah yang saya gambarkan di awal. Dia bengkok kiri kanan, jadi manusia itu tidak bisa melihat jalan yang lurus, tidak bisa melihat jalan kebenaran. Jadi manusia itu tertipu terus. Dia kiri kanan, dia punya lidah bercabang dua. Ini yang kita harus hati-hati, karena iblis itu setiap kali datang, dia pasti berbicara yang tidak benar. Dia berkata kepada perempuan, oh tidak, kamu tidak akan mati. Jikalau kamu makan buah itu, Allah tahu bahwa kamu akan menjadi sama seperti Allah. Akhirnya perempuan itu tertipu dan merasa jangan-jangan apa yang dikatakan oleh iblis ini benar. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia,
dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang terjadi di situ? Iblis merancang kematian. Iblis merancang penderitaan buat manusia. Sementara Tuhan merancang kehidupan. Ini dua pribadi yang bertolak belakang. Makanya saya katakan bahwa Tuhan dari awal itu adalah pencipta kehidupan. Sementara iblis dari awal dia adalah pencipta kematian. Ini yang tidak jelas bagi sebagian banyak manusia. Sehingga manusia menganggap bahwa virus corona itu adalah tentaranya Allah. Ini orang stres tingkat tinggi. Ini orang yang tidak waras pikirannya. Tuhan tidak pernah, satu pribadi yang baik tidak pernah melakukan kejahatan buat manusia. Dan ini kita harus jelas sebagai gereja Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang. Kita melihat Roh Kudus membukakan ini sehingga kita mengerti apa yang baik, yang benar sesuai dengan rancangan Tuhan dari awal. Kita bisa temukan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kita lihat di sini, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia menghadirkan sebuah kengerian buat hidup manusia. Dia menghadirkan sebuah kehancuran buat manusia. Dia menghadirkan malapetaka yang sangat menyengsarakan hidup manusia. Itulah iblis. Itulah tentara corona. Itulah virus corona. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita dengar bagian selanjutnya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ia pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, saya agak khawatir iblis ini bicara dengan orang yang menyampaikan bahwa corona itu adalah tentara Allah. Mungkin dia bisik-bisik di telinganya, dia katakan, oh ini tentara Allah. Ini orang tertipu dengan setan. Ini orang tertipu dengan iblis. Jadi ini adalah jawaban. Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul, mereka tanyakan kepada saya, benarkah virus corona itu tentara Allah? Saya jawab dengan jelas bahwa itu tentaranya setan. Kalau dibilang tentaranya Allah, berarti iblis yang bicara. Karena iblis memang penipu dari sejak semula. Coba kita perhatikan baik-baik. Ibarat seorang manusia, dia menciptakan handphone. Dia memproduksi handphone. Tidak mungkin handphone sudah jadi, terus kemudian dia ambil martil, dia pukul sampai hancur. Itu kan tidak mungkin. Tuhan pencipta kehidupan. Tidak mungkin begitu kehidupan sudah jadi, dia datangkan kerusakan, dia datangkan virus, dia datangkan bahaya untuk menghancurkan kehidupan. Itu tidak mungkin. Itu sangat mustahil bisa terjadi seperti itu. Itu hanya karena manusia sudah dibodohi setan, manusia sudah masuk racun setan di dalam otak dan jiwanya, makanya dia bisa ngomong seperti itu. Jadi di sini jelas buat kita semua bahwa Tuhan adalah pencipta kehidupan. Tidak mungkin dari pribadi yang sama mengalir produk yang berbeda. Kalau dia benar, pasti dia mengeluarkan yang benar. Kalau dia jahat, pasti dia mengeluarkan yang jahat. Nah, Tuhan yang baik. Pribadi yang baik, kecuali Tuhan Anda adalah setan, nah mungkin. Tapi kalau selama Tuhan Anda Tuhan yang benar, selama Tuhan Anda adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, dia pasti tidak mungkin menghadirkan tentara yang model kayak virus corona. Dia akan mengirim malaikat untuk menjaga hidup manusia. Itulah tentara yang berasal dari Allah, tentara yang benar. Mungkin ini yang saya bisa share bagi kita semua. Kiranya bisa mencerahi dan menerangi hidup kita. Dan salam kemenangan buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.